Sobat TSC, agar perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai sukses, diperlukan satu rasa kepercayaan atau trust di antara setiap orang di dalamnya. Hal ini tentu tidak mudah, tetapi perusahaan yang memiliki tingkat trust yang tinggi cenderung lebih memiliki motivasi yang lebih tinggi dan produktif. Bahkan, di dalam penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat trust yang tinggi memiliki tingkat stres mencapai 75% lebih rendah, produktivitas yang 50% lebih tinggi, dan tingkat burnout lebih rendah hingga 40%. Memasuki era revolusi digital seperti sekarang ini, ditambah dengan kondisi work from home yang semakin umum, trust ini semakin diperlukan, tetapi sekaligus semakin sulit didapatkan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh seorang leader untuk meningkatkan trust di dalam timnya dan di dalam perusahaan. 1. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ayah dari Nelson Mandela merupakan seorang kepala suku yang terhormat di Afrika. Beliau selalu menasehati anaknya bahwa seorang pemimpin yang baik adalah orang yang terakhir berbicara di dalam sebuah pertemuan. Ini adalah salah satu nasihat yang kelak menjadikan Nelson Mandela seorang pemimpin besar di zaman ini. Satu nasihat untuk dipraktekkan adalah bahwa dengarkanlah suara karyawan atau anggota tim dengan tulus dan dengan maksud untuk memahami. Jangan mendengarkan hanya karena terpaksa, dan lebih parah lagi, jangan mendengarkan karena ingin mendebat. Satu hal yang lain yang tidak boleh dilewatkan setelah mendengarkan adalah membuat komitmen atau kesepakatan untuk mentaatinya. Dengan demikian barulah trust dapat terbangun. Kedua, berikan apresiasi setiap hari bahkan setiap saat. Banyak pemilik perusahaan merasa bahwa mereka sudah memberikan apresiasi yang cukup kepada karyawan mereka melalui gaji ataupun insentif yang dikeluarkan. Padahal, dengan memberikan apresiasi yang lebih, seorang leader dapat memenangkan hati anggota timnya. Mulai dari hal yang kecil, seperti pujian untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, ataupun ucapan terima kasih saat menerima laporan. Seorang leader dapat membuat perubahan yang besar dalam perusahaan. Ketiga, sebelum meminta agar anggota tim atau karyawan mempercayai sobat, berikanlah kepercayaan kepada mereka terlebih dahulu. Saling mempercayai tidak bisa terjadi jika tidak ada yang memulainya. Karena itu, mulailah berusaha mempercayai terlebih dahulu dan baru kemudian minta untuk dipercayai. Banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih menantang dan dengan janji yang menarik. 4. Lakukan dan budayakan coaching. Bertindak sebagai bos yang hanya berkomunikasi secara satu arah dan tidak bisa didebat merupakan langkah pasti untuk kehilangan trust dari anggota tim. Sebaliknya, seorang leader yang bertindak sebagai seorang coach dan ikut serta dengan tulus mengembangkan diri anggota timnya akan mendapatkan kepercayaan penuh dari mereka. 5. Konsisten dalam perkataan dan tindakan. Seorang leader harus melakukan juga apa yang dia ucapkan kepada orang lain. Jika ia mengharapkan anggota timnya hadir tepat waktu, maka ia harus tepat waktu juga setiap hari. Jika ia ingin anggota timnya bekerja keras, maka ia harus menjadi contoh bagi mereka. Dan dengan konsistensi, seluruh anggota tim tahu apa yang mereka harapkan dari leadernya dan tidak perlu cemas atau ragu-ragu jika sesuatu terjadi. 6. Adopsi budaya dan lingkungan kerja yang inklusif. Budaya kerja yang inklusif secara singkat dapat diartikan menerima segala nilai dan kelebihan dari karyawan atau anggota tim dan tidak melakukan diskriminasi. Setiap anggota tim dapat mengejar kesempatan untuk berkembang dan akses yang sama. Gartner, sebuah lembaga survei dunia, mengatakan bahwa lingkungan kerja yang bervariasi bisa meningkatkan kinerja hingga 30%. Yang ketujuh,
jujur dan transparan terhadap visi, misi, dan kondisi perusahaan. Setidaknya sampai tingkat tertentu. Dalam kondisi tertentu, terutama kondisi sulit, seringkali lebih mudah mengatakan kepada anggota tim apa yang ingin mereka dengar daripada apa yang sebenarnya terjadi. Padahal sebenarnya dengan keterbukaan dan transparansi, kita mendorong mereka untuk percaya dan bergantung kepada kita sebagai leader. Ingat, setiap hubungan memerlukan kejujuran sebagai dasarnya, dan hubungan yang rusak akibat ketidakjujuran seringkali tidak bisa diperbaiki lagi. Sobat TSC, itulah 7 langkah yang bisa kita ambil untuk meningkatkan trust level di dalam perusahaan maupun tim yang kita pimpin. Tetapi alangkah akan lebih berhasil adalah langkah yang segera dijalankan dan dievaluasi. Track Grow, your growth partner, grow with us today.